Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak Guru. Ya, alhamdulillah sehat. Bersemangat semuanya ya untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini ya. Nggih, tetap semangat Pak Guru. Alhamdulillah, tetap semangat, Pak. Oke. Ya, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, teman-teman, mari kita membaca doa untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Mas Syarifuddin? Hadir, Pak. Ya, ada. Kemudian Mas Zakaria? Hadir Pak Guru. Mas Miftah? Ya, ada. Ya, selanjutnya Bapak bacakan tujuan pembelajaran ya. Jadi di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang di sini pertama yaitu setelah mengamati gambar-gambar, buku-buku, berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat menganalisis makna Quran serta Ali Imran ayat 190 dan 191 dan hadis tentang berpikir kritis. Peserta didik dapat mempresentasikan keterkaitan antara sikap berpikir kritis dengan ciri orang yang berakal atau ulil albab sesuai dengan Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Ya, kemudian lingkup dan teknik penilaian pada hari ini yaitu yang pertama observasi. Jadi nanti selama pembelajaran hari ini Bapak akan nilai keaktifan kalian ya. Sikap kalian juga. Kemudian nanti juga ada lembar kerja peserta didik yang Bapak sudah bagikan di grup kelas. Kemudian ada juga evaluasi. Sambil mengingat pelajaran yang minggu kemarin, ya kita sudah belajar mengenai membaca Quran surat Ali Imran ayat 190 sampai 191. Mari kita baca terlebih dahulu bersama-sama ya anak-anak ya. Ya, Pak Guru. Iya, Pak Guru. Ya, Pak Guru. Kita mulai dengan membaca ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi. Ya, selanjutnya Bapak ingin sedikit memberikan motivasi bahwa berani bertindak tapi tidak berani berpikir kritis sama saja dengan berjalan tapi tidak tahu kemana harus mengambil belokan yang tepat. Ya, tentunya ketika kita mau jalan ke Pekalongan contohnya, kita juga harus tahu ya, harus tahu arahnya, harus tahu belokannya kemana. Begitu juga dengan tindakan ya, ketika kita mau bertindak, kita juga harus berani berpikir kritis. Apakah apa yang kita lakukan ini baik ataukah buruk? Apa akan mendapatkan dampak yang baik atau akan memberikan dampak yang buruk ya. Semoga motivasi ini bisa motivasi kalian semua ya anak-anak ya. Iya, Pak Guru. Selanjutnya, silakan perhatikan gambar berikut. Ya, di sini ada gambar apa? Cicak, Pak Guru. Ada gambar cicak dan nyamuk. Nyamuk. Ya. Nah, di sini nyamuk hewan yang bisa terbang malah justru menjadi makanan bagi cicak yang tidak bisa terbang. Ya, kira-kira dari gambar ini apa yang bisa kalian ambil maknanya? Mau berpendapat?
Saya, Pak. Ini, ya silakan Mas Miftah. Iya, artinya kita sebagai cicak jangan patah semangat. Kapanpun, dimanapun kita itu pasti akan mendapatkan rezekinya. Itu. Iya, bagus sekali. Iya. Ya, jawaban yang luar biasa dari anak-anak tadi ya semuanya. Ya, jadi dari gambar ini kita bisa mengambil pelajaran ya, bahwa seekor cicak ya untuk bertahan hidup itu tidak khawatir rezekinya, walaupun makanannya nyamuk yang bisa terbang, tapi dia selalu yakin dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu berpikir kritis dan apa itu ulil albab? Ya, selanjutnya Bapak akan menjelaskan sedikit ya. Di sini ada definisi berpikir kritis. Berpikir kritis di sini adalah berpikir menggunakan akal. Jadi kita semua sebagai manusia tentunya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan nikmat ya, karunia berupa akal, dan akal ini digunakan untuk menganalisa sesuatu yang pada akhirnya hasil analisa tersebut digunakan untuk sebuah tindakan. Kemudian pengertian dari ulil albab ya, ulil albab atau mungkin artinya orang yang selalu berpikir ya, adalah orang yang selalu menggunakan akal pikirannya untuk senantiasa menambah keimanan dan juga menggunakan wawasan keimanan serta pikirannya untuk selalu memperhatikan ciptaan Allah, baik itu dalam keadaan berdiri, duduk, tidur, berbaring, atau yang lainnya. Bapak Guru sudah membagikan LKPD ya di grup kelas ya. Kita sekarang berdiskusi ya, berdiskusi. Sudah dibuka ya LKPD-nya ya? Sudah dilihat? Sudah dilihat ya. Jadi Bapak bacakan dulu instruksinya di sini ya. Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita temui berbagai kejadian yang semuanya itu terjadi tentunya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian-kejadian tersebut terjadi pasti ada penyebabnya. Ya, silahkan kalian diskusikan dengan teman satu kelompok kalian dan tuliskan hasilnya dalam lembar kerja peserta didik yang sudah dibagikan di grup kelas tadi ya. Mengapa kejadian atau fenomena tersebut bisa terjadi dan keterkaitannya dengan ciri orang yang berakal atau ulil albab ya. Di situ ada 4 gambar ya, ada 4 fenomena ya. Ya, kapal laut bisa terapung ya. Jadi ini bagiannya Mas Sarifudin ya. Ya. Untuk yang kapal. Kemudian gambar kedua ada apa ini? Laut beda warna ya? Itu laut 2 warna, Pak. Ya, laut 2 warna ya. Ini nanti bagiannya Mas Sahirun ya, itu ya. Yang gambar yang ketiga ada fenomena pasang surut laut. Nah, ini bagiannya Mas Zakaria ya. Kemudian yang terakhir ada tsunami. Ya, ini bagiannya dari Mas Miftah. Ya. Ya, siap. Ya, LKPD-nya sudah dikerjakan ya anak-anak ya? Sudah, Pak Guru. Sudah ya. Ya, ini yang mau membacakan hasil kerjanya siapa dulu ini? Saya dulu, Pak. Ya, tentang tsunami. Mas Miftah. Ya, silakan Mas Miftah. Alhamdulillah, terima kasih Pak Guru. Penyebab terjadinya tsunami itu diantaranya karena terjadinya gelombang tektonik, Pak. Oh, iya. Adanya aktivitas bumi berlangsung setelah gempa tektonik. Kalau terjadinya di laut, kadang-kadang juga pengaruhnya sampai ke bumi, ombak dan lain sebagainya. Penyebab terjadinya tsunami ada 4. 1 diantaranya gempa bumi, kemudian letusan gunung berapi bawah laut, kemudian longsor bawah laut, dan tumbukan berada di luar angkasa, Pak. Ya, terjadinya tsunami menunjukkan kekuasaan Allah, bahwa sudah semestinya kita mengakui keagungannya agar menambah rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Itu bagi orang yang berpikir kritis.
Iya, terima kasih Mas Miftah. Bagus sekali ya jawabannya ya. Ya, Ya, ya. selanjutnya Terima siapa kasih, lagi Pak. yang mau mempresentasikan? Saya Pak Guru. Ya, silakan Mas Zakaria. Ye. Penyebab pasang surut air laut terjadi dikarenakan kondisi pasang surut oleh gaya gravitasi bulan dan matahari. Adanya gravitasi bulan atau matahari terhadap massa air laut akan menimbulkan gelombang laut. Gravitasi bulan memiliki pengaruh utama karena gayanya lebih besar daripada gravitasi matahari. Hal lain yang menyebabkan pasang surut karena jarak dan bulan yang dekat daripada dengan matahari. Kaitannya dengan ciri-ciri ulil albab, terjadinya pasang surut air laut pada saat matahari terbenam menunjukkan kekuasaan Allah. Sudah semestinya kita mengakui keagungannya agar menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Pak Guru. Ya, bagus sekali, luar biasa ya, jawabannya luar biasa. Jadi tadi semua kelompok sudah mempresentasikan hasil kerjanya, ya. Hari ini kita dapat ilmu banyak, ya. Kita tahu mengenai bagaimana kapal bisa terapung, ya. Mengapa ada laut dua warna, kenapa ada fenomena pasang surut laut, kenapa ada tsunami, dan ada kejadian-kejadian yang lainnya, ya. Tentunya harapannya fenomena-fenomena tersebut tadi tidak lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Harapannya semoga kita keimanannya terus bertambah karena melihat kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada evaluasi ya, ada 5 soal evaluasi yang harus kalian kerjakan dan paling akhir pengumpulan nanti malam ya. Jam 8. Kemudian kesimpulan pembelajaran hari ini kira-kira apa yang kita dapatkan? Pada pembelajaran hari ini kita dapat ilmu, yaitu yang pertama kita sebagai manusia harus bisa berpikir kritis mengenai fenomena-fenomena tertentu Pak Guru. Dengan berpikir kritis akan menjadikan kita sebagai pribadi yang teliti dalam segala hal, gitu ya. Kemudian dengan berpikir kritis kita juga akan lebih mengetahui kemahakuasaan Allah dan juga akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk pertemuan yang akan datang kita akan belajar materi selanjutnya yaitu mengenai semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Untuk refleksi pembelajaran pada hari ini, kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya? Iya. Harapannya tentunya tadi kita akan menjadi pribadi yang berpikir kritis, ya. Menjadi ulil albab dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Kemudian mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Ya, silahkan Mas Zakaria untuk memimpin doa teman-temannya. Siap Pak Guru. Teman-temanku sekalian, marilah kita berdoa bersama. Semoga apa yang kita doakan pada pembelajaran hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Ya, kita mulai baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih anak-anakku semuanya. Ya, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.